Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, marilah kita senantiasa untuk mengucapkan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan dan hidayahnya sehingga kita pada detik ini dapat berjumpa kembali dalam suasana yang begitu menggembirakan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengulas mengenai kebersihan lingkungan rumah. Tentu tak asing lagi bagi kita mengenai kalimat kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, kalimat ini tentu telah kita dengar dan berulang kali kita jumpai di berbagai tempat. Lalu, apa artinya? Kita sangat dianjurkan untuk membersihkan dan menjaga kebersihan lahir maupun batin dalam diri kita. Hampir semua tempat yang dihuni setiap orang selalu diharuskan untuk dibersihkan. Tak terkecuali lingkungan di sekitar tempat tinggal, yaitu rumah. Kebersihan rumah merupakan faktor yang paling penting dalam menunjang berbagai aktivitas sehari-hari. Contohnya, saat kita mengetahui bahwa lantai rumah kita kotor, maka sebaiknya kita segeralah dibersihkan. Mengapa? Karena keadaan seperti ini hanya merugikan kita. Lingkungan kotor sangat membuat kita tidak nyaman dan juga lingkungan ini tak enak dipandang. Akibatnya, kita tidak akan menikmati aktivitas yang kita bisa lakukan. Hal ini ditandai bahwa saat kita menginjakan kaki di lantai itu, maka telapak kaki kita juga merasa tidak nyaman. Bayangkan saja, jika kita tidak membersihkan rumah dalam waktu yang cukup lama, pasti virus dan kuman menghuni istana kita. Lalu, bagaimana caranya? Tentu dengan satu langkah, yaitu dibersihkan. Hadirin yang saya hormati, ketahuilah, lingkungan rumah yang bersih membawa banyak manfaat bagi kita. Hal ini dapat dibuktikan jika saja rumah kita tergolong bersih, maka kita akan senang dan nyaman menempatinya. Akibatnya, aktivitas yang kita jalani akan semakin lancar dan insya Allah hasilnya akan memuaskan, serta dapat mencegah penyakit yang ditularkan oleh kuman penyakit dari lingkungan kotor. Kesehatan badan juga penting untuk dijaga. Jika kita nanti jatuh sakit, pasti tidak bisa membersihkan lingkungan rumah. Hal ini malah akan semakin memperparah keadaan. Menjaga kebersihan tentu tak sulit bagi kita. Memang tingkat kebersihan itu tergantung pada penilaian masing-masing orang. Saat melihat rumah yang jarang dibersihkan, mungkin kita mengatakan rumah itu kotor. Tapi bukan berarti rumah tersebut kotor menurut orang lain. Jadi, sering atau tidaknya lingkungan rumah dibersihkan akan tergantung seberapa kotor rumah itu. Hadirin yang saya hormati, menjaga kebersihan lingkungan rumah dapat dimulai dari luar rumah dahulu, dengan cara menyapu atau membersihkan halaman rumah kita dari sampah dan daun-daun yang rontok. Menjaga kebersihan juga dilakukan dengan tidak membuang sampah di sekitar lingkungan rumah, tetapi
bak sampah yang tersedia. Dan jika kita ingin lingkungan rumah lebih asri, tanamlah tanaman-tanaman hias atau berbagai jenis bunga agar nampak lebih hijau dan indah. Hadirin yang saya hormati, selain lingkungan luar rumah, rumah kita juga harus dalam kondisi bersih. Mengapa demikian? Karena kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Pada waktu makan, tidur, mandi, istirahat, dan sebagainya. Maka dari itu, kebersihan rumah juga tak kalah penting. Sebaiknya kita selalu memperhatikan kebersihan rumah. Sebagai contoh, lantai harus dijaga kebersihannya dengan cara menyapu, mengepel lantai. Selain itu, perabot-perabot rumah seperti meja, kursi, dan almari juga jangan sampai dilewatkan. Bersihkanlah debu-debu yang menempel menggunakan sulak atau kain basah. Bagi para pelajar, ruang belajar juga perlu dirawat agar dalam melakukan kegiatan belajar lebih bisa berkonsentrasi dan nyaman. Setidaknya, jika tak ada waktu untuk membersihkan lingkungan, kita dapat membersihkannya sekali dalam seminggu. Mengingat pentingnya kebersihan lingkungan rumah, diperlukan kesadaran kita dalam merawat dan menjaga kebersihannya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan Allah sangat menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam pidato ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan mendorong kita untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sekiranya mohon maaf. Karena setiap manusia itu tak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.